Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Saya Sally dengan NPM 102220377. Sini pasti teman-teman udah gak asing dengan profesi atau dengan nama sekretaris perusahaan ini. Namun secara pengertian atau secara bahasanya itu adalah diambil dari bahasa Latin, yaitu adalah secretum yang berarti rahasia atau juga secret dalam bahasa Inggris. Ini adalah rahasia perusahaan. Adapun peran dan tanggung jawabnya yang pertama adalah sebagai perantara atau penghubung. Jadi di mana dapat memastikan hubungan organisasi dengan karyawan atau juga pimpinan dengan karyawan untuk memberikan tugas sehingga menjadi penghubung gitu ya. Kedua adalah sebagai event organizer. Jadi sekretaris ini adalah mengatur rapat yang akan dilaksanakan dengan relasi dari luar ataupun juga dengan karyawan, dan juga mengatur kegiatan ataupun juga pertemuan yang perlu dilakukan oleh pimpinan. Ketiga adalah sebagai informan. Jadi sekretaris ini adalah dibutuhkan oleh pimpinan untuk pemenuhan fungsi dan juga peran dalam mengelola informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan, sehingga nantinya dapat membantu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. 4 ada sebagai koordinator, sehingga koordinator di sini adalah untuk membantu pimpinan dalam menangani tugas-tugasnya. Untuk apa? Tentunya untuk mencapai tujuan dari perusahaan, sehingga balik lagi untuk membantu pimpinan agar melakukan aktivitas yang juga efektif dan efisien. 5 adalah tidak lain dan tidak bukan sebagai seorang asisten atau juga sebagai tangan kanan dari pimpinan. Selanjutnya adalah sebagai administrasi. Jadi seluruh urusan dan juga proses administrasi perusahaan itu dilakukan oleh sekretaris, baik itu surat ataupun juga arsip dokumen yang ada. Kemudian ada juga sebagai support dan advisor. Jadi sekretaris ini adalah membantu pimpinan mencegah masalah yang sedang dihadapi dan juga memberi dukungan penuh tentunya dan juga dukungan positif kepada anggota organisasi. Selanjutnya ada sebagai pelindung atau protektor, di mana untuk mempertahankan budaya kinerja perusahaannya. Akhir adalah secret keeper. Jadi balik lagi ke pengertian sekretaris, di mana sekretaris ini adalah seorang pemegang penuh rahasia di dalam sebuah perusahaan. Pun cara untuk kita menjadi sekretaris itu seperti apa, kualifikasinya untuk kita menjadi sekretaris itu apa. Yang pertama ada kesesuaian pendidikan. Perusahaan juga melihat nih, ada menetapkan standar pendidikan, baik itu minimal D3 ataupun S1 yang berhubungan atau relevan dengan administrasi atau perkantoran atau manajemen gitu ya, atau juga sekretaris tentunya, agar nantinya mereka tuh punya bayangan gitu ya, punya dasar pengetahuan administrasi atau tata kelola perusahaan gitu ya, yang dibutuhkan dalam organisasi atau perusahaan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kedua adalah kepribadian yang menarik. Kepribadian yang menarik di sini adalah bukan kepribadian yang aneh gitu ya, tapi yang ramah, percaya diri, berpenampilan profesional, serta juga memiliki etika dan sopan santun yang baik. Itu sangat penting sekali. Jika kita punya kepribadian yang baik atau punya keterampilan kepribadian yang menarik, selanjutnya tentu disongsong oleh kemampuan komunikasi yang baik, baik secara lisan maupun secara tulisan. Itu adalah merupakan kunci bagian dari menjadi sekretaris. Juga harus didukung dengan penguasaan teknologi informasi perkantoran, karena sekarang semuanya semakin digitalisasi, jadi kita harus cepat tanggap di era digital seperti ini. Nah, tidak hanya itu, sekretaris juga tentunya sangat berperan penting dalam mendukung tata kelola perusahaan. Ini adalah memberikan masukan kepada direksi. Jadi untuk memenuhi prinsip tata kelola perusahaan atau CGC, tentunya akan ada atau mungkin ada masukan kepada direksi untuk perusahaan yang jauh atau untuk tata kelola perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Penghubung antara emiten, Bapepam dan juga masyarakat, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap
prinsip GCG ini. Prinsipnya saya singgung sedikit, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan juga independensi ya. Dan juga ada juga kewajaran. Yang selanjutnya adalah untuk tugas administrasi dan dokumentasi. Karena kita udah tahu ya dari poin pembahasan yang sebelumnya mengenai peran sekretaris itu adalah bertanggung jawab dalam mengelola atau menyimpan dokumen yang penting gitu ya, sehingga ini sangat penting bagi perusahaan tentunya. Nah teman-teman, itu saja barangkali saya singgung sedikit pembahasan kali ini mengenai sekretaris perusahaan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman saat ini atau juga bisa sebagai bekal ilmu untuk teman-teman di masa depan. Baik, sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Sally pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.